Dan ditonton sudah 16,4 juta. Terbayangkan bagaimana filmmaker itu membuat atau berikhtiar untuk membuat film dan dengan segala cara dia lakukan agar dia bisa filmnya boom. Tapi hari ini kalau saya lihat orang-orang nonton bioskop, iya sih boleh. Tapi rasanya ke Netflix hampir tiap hari. Maka dia sudah punya opsi yang banyak. Berikutnya, next. Kalau kita melihat, wah ini lebih gede lagi. Ini boleh kita lihat. Siapa punya ini? Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Apa ya? Bukan punya saya, Pak. Salah slide kayaknya. Tahulah pokoknya. Ya contohnya kenapa bukan pesta pora kata Ucup gitu. Ya ada kurang lebih 10 M pendapatan untuk negara, 100.000 pengunjung dari berbagai negara. Dan katanya Alkisah ini di Asia Tenggara terbesar. Semua dari karya anak muda. Waduh, saya kalau ngelihat begini nih, musik elektronik itu yang ubuk gitu ya. Pokoknya itulah. Ada lagi yang mau saya ceritakan. Nah, mari kita sedikit compare kepada kayak kawan-kawan di tetangga lah. Biasanya kalau orang bilang, kenapa kita tidak bisa, kenapa Korea bisa gitu ya. Rasanya kok kita seperti nggak berbuat apa-apa. Ini kalau kita lihat, kira-kira grupnya apa ini? Oke, hai jamaah ARMY, angkat tangan. Jamaah ARMY ngaku aja, nggak terlalu sedikit. Blackpink? Oh lebih banyak. Yang kemarin nonton Blackpink? Nonton di YouTube tapi. Nah, 71 triliun kurang lebih kontribusi untuk ekonomi Korea Selatan. Nanti kita mau cerita lagi. Itu tidak hanya nonton musiknya loh. Habis itu dia beli skincare, habis itu fashionnya dia ikut-ikut. Kalau enggak niru-niru, iya. Terus kemudian makan kimchi. Ada yang suka kimchi? Suka. Asem kayak gitu. Karena kamu keseringan nonton drakor pasti. Terbawa situasi itu. Bayangkan, ini ekonomi besar. Gede lagi nih Marvel. Coba, ini industri kreatif. Gede banget. Kalau kita lihat, waduh, local job created ya, on by local workers-nya gede banget. Totalnya 4,5 triliun. Kalau kita lihat ke kanan lagi nih, One Piece. Tahu nggak ekonominya jadinya seberapa? Gede banget, 287 triliun. Saya mau sampaikan aja bahwa anak muda kita sebenarnya nggak kalah. Tapi PR kita bagaimana kita bisa mengkapitalisasi apa yang kemudian dimiliki oleh kita semuanya. Next. Nah tantangan kemudian yang harus diselesaikan di tempat kita adalah potensi dari IP. Terbayangkan kalau industri kreatif ini muncul dan ini punya nilai ekonomi tinggi yang berkontribusi pada bangsa dan negara ini, rasanya kita tidak akan bicara kenapa Jakarta sekarang mengalami polusi. Kenapa kemudian ekonomi kita digerakkan dengan energi yang kotor? Pasti. Karena orang akan berpindah ke sini dengan segala kreativitasnya. Dan yang luar biasa, nilai-nilai yang kemudian terlihat, ya Indonesia secara global tingkatnya ya belum terlalu tinggi lah. Tapi melihat dua orang hebat ini, rasa-rasanya kita makin optimis. Ada berapa kemudian generasi berikutnya yang kita bisa generate sehingga mereka akan menjadi lebih hebat. Dan surveinya Kadin ini 70% bisnis kreatif di negara ini pernah mengalami pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Siapa yang pernah punya produk seni, karya seni dan dibajak? Waduh, ya nasibnya kelihatan ini. Ini problem. Maka saya waktu ngomong dengan musisi, desainer, filmmakers gitu ya. Pak, gimana Pak? Jangankan kita bicara royalty Pak, izin aja kita sulitnya minta ampun untuk seni pertunjukan. Ngapain ikut-ikut? Kelihatannya kok wajahnya tertekan setiap membuat pertunjukan ya. Enggak juga sih Pak. Enggak juga ya, tapi ekspresimu mencerminkan itu, ngaku aja. Nah, dan kita mengalami loss, kerugian itu setiap tahun hampir 12 M. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Jokowi berdua. Pak, ini cerita ekonomi kreatif Pak. Bapak udah dengar yang disampaikan oleh kawan-kawan artis. Mereka minta sama IO. Pak izinnya itu sulitnya minta ampun.
Panjangnya minta ampun. Gak tahu mahalnya minta ampun gak ya? Tapi itu yang terjadi. Kalau kemudian hari ini pasca pandemi sudah mulai dibuka, dan kemudian orang boleh membuat seni pertunjukan apapun dan orang datang berbondong-bondong untuk menonton karya seni, apa yang terjadi? Ekonomi bergerak luar biasa. Orang nginep, akomodasi, orang makan, orang beli souvenir, itu akan terjadi. Pak, kalau sulit-sulit diambil aja Pak, sebentar Pak. Kalau ini nggak bisa beres, saya ambil alih. 6 bulan izin 1 pintu dan harus selesai sekian hari. Terbayangkan nggak kemudian akan berapa lama, sehingga orang tidak berdebat, Pak kenapa Coldplay mainnya hanya sehari, dan orang tiket war gitu kan. Itu kan, kita bisa create sebenarnya lebih banyak lagi. Next slide. Nah, saya mau sampaikan aja. Kita bicara kalau ada 3 hal, ya teman-teman, ada edukasi, 2 kolaborasi, dan 2 mau ada yang investasi. Kalau kita bicara edukasi, kesadaran, kalau kita nyanyiin lagu orang, punya nggak kesadaran kita bayar royalti kepada mereka? Saya kadang-kadang sedih dihubungi teman-teman, Mas Ganjar bisa bantu nggak? Kirain teman-teman yuk, si A lagi sakit. Dia pengarang lagu hebat, filmmaker yang sangat hebat, tapi di usia tuanya, wow, dia sulit. Boleh nggak Mas dibantu? Oke, kita bantu. Tapi terbayangkan nggak teman-teman, kalau kita bisa mengedukasi diri sendiri ya, kalau kemudian kita bayar royalti, maka sampai kapanpun dia akan berkreasi, talenta yang dia miliki akan terus dia produksi sebanyak-banyaknya sampai semua orang bisa menikmati itu. Dan mungkin dia akan cuti, dia akan diam, dan dia akan bisa menghasilkan. Saya datang ke Abah Lala, besok pagi saya ketemu dia di Klaten, bawa lagunya Ojo Dibandingke, Ojo Dibanding-bandingke itu lama tidak pernah populer. Begitu Farel menyanyikan, istana nyanyi, hotel nyanyi, seluruh restoran nyanyi, karaoke semua nyanyi. Saya tanya, Bah, sampean dapat berapa royaltinya? Saya nggak pikir itu. Saya aja terharu melihat semua orang sekarang perhatian sama saya. Siapa pencipta lagu itu? Ini contoh aja satu kasus. Terbayangkan nggak ketika lagu Ojo Dibandingke itu kemudian setiap pertunjukan dan dinyanyikan, dia membayar royalti, maka seorang Abah Lala terus akan menciptakan. Termasuk Cendol Dawet, dengan rapnya itu ternyata dia ciptakan itu. Ini luar biasa. Edukasi, kolaborasinya bersama pelaku industri dan tentu solusi dan dampak nyata. Ya kalau kita kolaborasi, sekolahin yuk artis kita keluar. Atau kita undang yuk mereka ke sini. Bikinlah kurasi lighting, kurasi panggung, kurasi sound. Maka sound engineer-nya ya tidak feedback gitu-gitulah. Terus kemudian orang mau tampil itu, saya teringat waktu nonton konser besar pertama Def Leppard waktu itu, masuk Jakarta pertama. Maaf, orang masa lalu rocker. Sekarang K-pop kayaknya begitu. Itu ketika kita nunggu ini kok nggak main-main, kita tunggu begitu. Tiba-tiba musiknya langsung dueng, lightingnya nyala dan kita wow, berdebar. Itu kalau tidak ada latihan tidak bisa. Ini contoh bagaimana kita menyekolahkan orang ke sana atau mengundang orang ke sini termasuk industri sepatu. Ternyata kalau industri kulit kita penyamakan kulit belum bagus. Pernah kita ngundang orang dari Itali untuk ngajari kita. Sehingga produk-produknya itu bisa dikurasi dengan sangat bagus. Kenapa kolaborasi tidak bisa kita lakukan? Dan yang terakhir adalah investasi, karena ini ada infrastruktur ekosistem industri dan dukungan finansial. Biasanya konteks ini seberapa besar negara mau terlibat. Saya sampaikan, ngobrol-ngobrol sama Menlu, sama teman-teman Dubes, udah deh Dubes itu jadiin 1 sales. Jadi sales untuk menjual produk Indonesia. 2 jadi maklar, menghubung-hubungkan. Dan 3 jadi biro jasa. Untuk apa? Membantu siapapun yang akan berkarya di luar. Sehingga banyak teman dari negara-negara lain itu kalau datang ke saya duta besarnya. Pak Ganjar kita mau investasi restoran. Bisa dibantu Pak? Oke tempatnya di sini. Oke Pak saya berhubungan dengan siapa? Itu ternyata belakangnya semua masuk. Dan pengusahanya merasa nyaman, aman karena diuruskan. Biro jasa. Teman-teman, insentif yang dikembangkan itu membuat banyak sekali restoran asing hidup di kita. Kita punya nasi goreng yang terkenal, kita punya rendang yang terkenal, tapi ketika kita mau buka di banyak tempat, dia urus sendiri.
dubes menurut saya bisa kita dorong. Saya nanya sama anak-anak, Putri Aryani lagi populer. Ya, Rich Brian lagi top banget. Nicky lagunya apa? High School. Tahu juga ya. High School Jakarta. Luar biasa. Dia populer. Saya pikir, kenapa ya anak-anak ini tidak kita kasih pas